dari yang pendampingan dengan model sponsorship sampai ke impact oriented program. Ketika PKPA menjadi frontier atau national trainer untuk lembaga yang memberikan pelatihan tentang child protection policy. Kalau awalnya kita itu skupnya adalah komunitas, anak, keluarga, dan komunitas, maka sekarang kita melebarkan lagi pendampingan kita kepada pemerintah. Ini salah satu metode pendekatan khasnya PKPA, karena kita memastikan anak itu bukan hanya sebagai objek dari program. PKPA juga mendampingi ya anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Kita juga membuka hotline layanan, sehingga hotline layanan ini menyambut kasus-kasus dan merespon kasus-kasus. Kita sudah menjadi mitra salah satu lembaga bantuan hukum yang menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Bagaimana mentransformasikan pendekatan pelatihan tatap muka kita menjadi pelatihan berbasis digital, agar orang yang bisa kita jangkau menjadi lebih banyak. Halo Sobat Muda PKPA, kembali lagi bareng podcast PKPA bersama Ayu Lestari, MC kamu hari ini. Sobat muda semua, kita baru saja merayakan pergantian tahun. Ada yang melaluinya dengan bahagia, sedikit cemas, dan mungkin juga dengan letupan-letupan semangat menyongsong kesempatan-kesempatan baru yang mungkin nanti akan kita hadapi di tahun 2023 ini. Kali ini menyambut awal tahun yang penuh kesempatan, PKPA sudah menyiapkan podcast spesial dengan narasumber spesial juga. Kali ini kita akan mencoba mendengar cerita dari kakak kita tentang hal menarik sepanjang perjalanan PKPA di tahun 2022 dan kira-kira apa yang bakal dilakukan PKPA di 2023 nanti. Kalau biasanya PKPA yang kita kenal adalah lembaga perlindungan anak yang memperjuangkan hak-hak anak, maka kali ini kita akan coba berkenalan dengan PKPA melalui salah satu wanita yang mengabdikan dirinya bersama PKPA. Beliau adalah Kak Kamala Dewi. Halo Kak Kamala Dewi. Halo Ayu. Iya, Kak Kamala Dewi ini biasa kita panggil dengan Kak Mala, merupakan Direktur Eksekutif PKPA saat ini dan merupakan Direktur Eksekutif PKPA ketiga. Nah, Kak Mala, Ya. Mungkin Kak Mala memang sudah pernah nih cerita di podcast kita waktu itu bareng sama Bang Sofyan, terus juga sama Bang Misran. Itu Bang Sofyan dan Bang Misran juga merupakan Direktur Eksekutif sebelumnya, tentang perjalanan Kak Mala awal-awal nih jatuh hati dengan PKPA sampai sekarang. Ya. Tapi boleh nggak di podcast yang hari ini nih, boleh cerita sedikit mungkin resumenya gimana awalnya itu bisa tertarik buat join di PKPA, lalu akhirnya bisa menetap hatinya di PKPA sampai sekarang. Iya, baik. Ingat sekali waktu itu kakak tahun 2006 ya, 2006 awal, waktu itu baru tamat kuliah. Jadi masih seger-segernya nih semangat buat mengabdikan diri buat kerja-kerja kemanusiaan. Karena kebetulan tuh tamatan FISIP WISU dan skripsinya juga tentang anak gitu ya. Jadi ketika lihat ada peluang untuk gabung di PKPA, khususnya untuk tim relawan kebencanaan sebenarnya pada waktu itu. Jadi ketika melamar sudah diberitahu bahwa kamu akan ke NIAS nih gitu kan, akan ke NIAS untuk menjadi bagian dari tim recovery bencana setelah bencana gempa dan tsunami di NIAS Maret 2005. Jadi kakak tuh dideploy di Januari 2006. Nah awalnya tuh ya sebagai bagian dari tim program gitu ya, khususnya di bidang livelihood. Jadi kerja-kerjanya itu mendampingi komunitas desa, anak dan perempuan di desa yang terdampak bencana, yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan akses kepada sekolah, lalu melakukan pendataan untuk mendampingi desa untuk membuat semacam learning center, sehingga ada pendidikan informal yang bisa diberikan kepada anak-anak pasca mereka terdampak bencana. Jadi ada bagian dari psikososial dan trauma healing. Ini sesuatu yang sangat baru karena saya itu berasal dari kota Medan yang tidak familiar dengan kehidupan pedesaan dan tidak familiar dengan budaya NIAS juga, dan akhirnya banyak belajar gitu di proses itu. Nah di situ juga ternyata ditemukan banyak sekali situasi kekerasan terhadap anak di NIAS. Jadi bukan hanya pasca bencana dan mereka menjadi korban dari bencana alam, tapi juga mereka anak-anak dan perempuan di NIAS itu rentan sekali terhadap berbagai macam situasi kekerasan, misalnya trafficking, lalu perkawinan anak gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual. Dan pada saat itu masuknya
program kemanusiaan di Pulau Nias juga menjadi pembuka kepada peningkatan sistem dan tata kelola penegakan hukum di Pulau Nias, termasuk pembentukan unit PPA di Polres Nias dan Nias Selatan. Jadi itu suatu pengalaman yang tak terlupakan gitu ya, karena memutuskan untuk keluar dari cangkang atau zona nyaman di Kota Medan dan terjun ke Nias, tapi kemudian banyak pembelajaran tentunya yang menantang juga, tapi ya alhamdulillah itu pengalaman yang sangat berharga buat kakak. Itu kalau nggak salah, di Nias juga baru-baru awal ya, Kak, Benar, PKPL? benar. Jadi, PKPA di Nias itu masuk ke Nias itu karena respon bencana, gempa, dan tsunami Maret 2005. Tapi sebenarnya sebelum itu kita juga sudah melakukan program, di situ sudah ada program, untuk melakukan respon. Jadi Desember 2004 Nias juga terdampak dan kita juga melakukan, program di situ dan ketika sedang proses penyelesaian, terdampak lagi bencana gempa dan tsunami di 2005 Maret. Jadi itu berkesinambungan lah programnya jadinya sampai sekarang. Berapa tahun Kakak, di Nias dan totalnya gitu di PKPL? Iya, kakak di PKPA itu sudah di 2006, berarti sekarang berapa tahun tuh? 2006, sekitar Li lima 17-an, iya iya iya. 18-an tahun. Mhm. Iya. Di atas 15 tahun ya? Iya, sudah lebih dari 15 Luar tahun. Iya. biasa. Tapi di Nia sendiri itu sudah sejak 2006 sampai 2015. Jadi sekitar 10 tahun di Nias. Iya, PKPA itu 26 tahun teman-teman dan Kak Mala itu udah sekitar 17 sampai 18 tahun. Nah, otomatis Kak banyak inovasi yang dilakukan sama PKPA dalam Iya, pendampingannya. iya. Ini boleh nggak Kak spill sedikit kira-kira apa sih inovasi yang dihadirkan PKPA di tahun kemarin? Baik. Kakak itu bisa dibilang saksi hidup ya dari transformasi PKPA, dari yang pendampingan dengan model sponsorship sampai ke impact oriented program gitu ya. Jadi kalau bilang inovasi mungkin ada banyak inovasi yang dilakukan oleh PKPA. Tapi yang paling sangat kakak favoritkan adalah ketika PKPA menjadi frontier atau national trainer untuk lembaga yang memberikan pelatihan tentang child protection policy di Sumatera Utara dan kemudian menjadi lembaga di tingkat nasional juga yang memberikan pelatihan. Bahkan beberapa lembaga yang menjadi intermediary atau perwakilan donor di Indonesia itu juga meminta pendampingan dari PKPA untuk memberikan pelatihan kepada mitra yang lain. Sehingga menurut kakak itu inovasi yang sangat luar biasa. Nah, dalam soal advokasi kita juga ikut melakukan review dan melakukan advokasi pada perubahan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dari tahun 97 menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Khususnya tentang batas usia anak yang bisa dihadapkan pada proses hukum untuk anak konflik dengan hukum. Itu termasuk adalah salah satu advokasi PKPA yang cukup signifikan dan inovasinya. Dan ada program-program inovatif lain gitu ya dengan pendekatan cyber safety yang itu juga kita inisiasi tahun kemarin yang ternyata ketika dikombin oleh program-program partisipasi anak yang juga sudah kita lakukan, ternyata itu memberikan warna berbeda pada pendampingan, khususnya dalam konteks saat ini, di mana anak dan gadget dan media sosial itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan. Iya Kak ya, jadi kalau misalnya mungkin sebelumnya PKPA itu concern, fokus pada pendampingan ke komunitas atau ke Benar, anak, sekarang udah mulai ke sesama lembaga benar, dan, agak fokus juga mengadvokasi tentang kebijakan kalau dari benar, yang, Kakak benar. jelaskan tadi. Iya, jadi kalau awalnya kita itu skupnya adalah komunitas, anak, keluarga, dan komunitas, maka sekarang kita melebarkan lagi pendampingan kita kepada pemerintah, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bersama juga dengan pemerintah di tingkat kementerian. Lalu sekarang kita juga mendampingi kawan-kawan private sector ya. Jadi pengalaman tahun-tahun sebelumnya, mulai dari 2016, kita juga sudah mulai bergandengan tangan dengan teman-teman dari sektor kelapa sawit. Saat ini kita juga riset dengan sektor kakao. Artinya kita juga melihat bahwa ketika kita ingin memberikan dampak kepentingan terbaik bagi anak, tidak mungkin kita hanya mendampingi kelompok anaknya saja. Karena anak itu tidak bisa lepas dari keluarga, anak itu juga bagian dari pengguna jasa produk usaha, anak itu juga adalah orang yang menerima dampak dari perubahan kebijakan dibuat oleh pemerintah, sehingga kita juga harus melebarkan kapasitas kita agar bisa membangun dialog dengan pemerintah, dengan kawan-kawan private sector untuk bisa bicara tentang anak dalam satu meja. Iya Kak, itu menarik sekali ngobrolin
tentang kolaborasi. Benar. Kita keep dulu, ini ada satu pertanyaan terkait dengan child participation. Dengar-dengar ini kan Kak, salah satu metode pendampingan anak yang dilakukan PKPA adalah child participation. Ini katanya yang cukup digadang-gadang lah di PKPA. Mungkin sudah dilakukan juga dengan lembaga lain, tapi PKPA juga fokus di sini. Khususnya mendorong kelompok anak untuk berpartisipasi secara aktif bukan hanya sebagai peserta. Kalau mungkin biasanya diundang, dilibatkan dan segala macam. Nah, ini tidak hanya dilibatkan sebagai peserta, namun mulai dari penyusunan hingga evaluasi. Nah, ini yang mau ditanya, apakah menurut Kakak selama 2022 kemarin metode ini sudah berhasil atau belum? Metode ini adalah metode yang berkelanjutan sehingga dia berkembang terus-menerus. Awalnya kita mengembangkan partisipasi anak itu adalah untuk memperkenalkan kepada anak bahwa kita punya kebijakan pelindungan anak di lembaga. Jadi berawalnya dari situ. Lalu di sisi lain secara eksternal, pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa itu juga melalui program Kota Layak Anak mengakui keberadaan anak dan partisipasi anak melalui pembentukan forum anak. Sehingga kita mengawinkan dua pendekatan ini dengan menciptakan tools-tools yang memaksimalkan peran anak dalam setiap proses di dalam lembaga dan juga dalam pembangunan. Nah, menurut Kakak ini salah satu metode pendekatan khasnya PKPA ya, signature approach kalau ada beberapa donor yang bilang signature approach-nya PKPA, karena kita memastikan anak itu bukan hanya sebagai objek dari program, tapi mereka bagian dari stakeholder. Mereka partisipan. Jadi kita juga tidak mengatakan beneficiaries lagi, tapi mereka adalah partisipan dari program karena ada partisipasi mereka gitu di dalam program kita. Mulai dari mereka ikut dalam memberikan input pada kegiatan, bahkan sampai di beberapa wilayah program kita itu mereka adalah pelaksana kegiatan dan kita itu lebih kepada fasilitator dan hanya bagian yang mempersiapkan, hanya bagian yang memastikan semua kegiatan berjalan lancar, sementara pelaksananya, leadernya tuh ada di mereka gitu ya, sehingga kita sebenarnya memberikan contoh kepada pemerintah bahwa ketika kita mau melaksanakan program Kota Layak Anak dan kita ingin memenuhi indikator Kota Layak Anak di mana salah satunya adalah partisipasi anak, maka bukan hanya ada sekian anak yang dimasukkan ke dalam forum anak, tapi bentuk partisipasinya seperti apa gitu ya. Dalam UNCRC ada 8 tangga partisipasi dan tangga paling tinggi adalah ketika mereka meliding dan mereka mengampu, mereka melaksanakan, mengevaluasi dan mereka menentukan apa yang ingin mereka lakukan dalam kegiatan-kegiatan bersama dengan anak-anak lainnya. Sehingga kita ingin mencapai tangga itu. Apakah kita sudah di tangga 8? Mungkin di beberapa aspek iya, tapi mungkin di beberapa aspek kita memang masih butuh improve lagi. Jadi teman-teman, sejalan dengan yang disampaikan sama Kak Mala, memang benar-benar itu bisa dilihat juga di sosial medianya PKPA itu sering kita upload dan kelihatan di situ bahwa fasilitator itu mungkin sedikit-sedikit ya mengisi kegiatan, tapi sudah mulai anak-anak itu dilibatkan secara aktif. Nah, Kak Mala, karena ini podcastnya spesial awal tahun, nah ya, kita sengaja itu ngumpulin beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari konsultasi-konsultasi mereka. Nah, ini ada yang berkaitan dengan child participation. Jadi pertanyaannya kayak gini, Kak. Anak-anak senang sebenarnya dilibatkan dalam proses advokasi, tapi ada yang mengganjal hati mereka, menjadi pertanyaan. Mereka itu bilang bahwa advokasi mereka itu belum maksimal karena biasanya mereka tidak bisa memastikan hasil rekomendasi mereka ditindaklanjuti atau tidak nih oleh pemerintah. Nah, ini gimana menurut Kakak? Apakah kira-kira di tahun 2023 kita punya inovasi dan strategi baru nggak untuk mengawal ini? Iya, tentu berarti daya kritis dari kelompok anak-anak kita juga makin tinggi ya. Mereka tidak cukup hanya berjumpa dengan bapak dan ibu dari pengambil keputusan, tapi mereka ingin rekomendasi mereka benar-benar dipertimbangkan dan dilaksanakan. Sehingga ke depan saya rasa PKPA perlu memberikan ruang ini. Artinya ketika kita ingin membuat sesi konsultasi, maka cycle dari konsultasi itu juga harus masuk dalam desain program. Misalnya persiapan konsultasi, apa yang ingin dikonsultasikan, materi konsultasi, pelaksanaan konsultasi, dan follow up konsultasi. Sehingga anak-anak juga mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan masukan yang mereka berikan. Dan ketika ada
ada proses untuk mempertimbangkan konsultasi tersebut, mungkin saat ini belum bisa atau belum bisa ditindaklanjuti, mereka bisa mendapatkan informasi itu gitu ya, sehingga ke depan mereka juga tetap bersemangat ikut kegiatan bersama PKPA. Dan saya rasa ini menjadi, beberapa mereka yang menanyakan itu sebenarnya sudah menjadi sudah memiliki kemampuan lobby dan advokasi, karena mereka tidak puas hanya dengan bertemu dengan bapak dan ibu pengambil keputusan. Bener, luar biasa ya Kak ya. Iya, luar biasa banget. Nah, oke Kak, kita tinggalkan dulu yang tadi. Nah, ini kita coba ngobrol di area pendampingan PKPA yang lain, khususnya untuk pendampingan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Karena kita tahu bahwa PKPA juga mendampingi ya anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, boleh nggak sih Kakak cerita sedikit mengapa mengapa masyarakat ini, kan banyak yang nonton nih. Kira-kira kenapa sih masyarakat boleh percaya dengan pendampingan hukum yang dilakukan oleh PKPA? Kenapa kalau misalnya nanti mungkin ada anaknya atau misalnya ada masyarakat yang mereka lihat sedang berhadapan dengan hukum, boleh melapor ke kita atau mungkin didampingi oleh PKPA? Ya, unit Puspa ya, unit bantuan hukum yang dimiliki oleh PKPA itu adalah salah satu unit yang sudah ada sejak awal PKPA berdiri. Sehingga berdasarkan ini, tim yang ada di unit Puspa adalah tim yang sangat reliable dan bisa diandalkan, yang memang bekerja dan fokus utamanya adalah untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum, baik korban, pelaku, dan saksi. Sehingga di sini ketika kita konsisten melakukan ini, maka masyarakat bisa melihat kredibilitas dan integritas dari tim PKPA yang ada di unit Puspa. Gitu ya. Jadi kita juga membuka hotline layanan, sehingga hotline layanan ini menyambut kasus-kasus dan merespon kasus-kasus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu kita akan analisa kembali apakah kasus yang diadukan tersebut adalah kasus yang berdelik hukum atau tidak gitu ya. Dan jika pun tidak, maka PKPA tetap melakukan pendampingan dengan memastikan anak yang ada di dalam kasus ini juga tetap mendapatkan perlindungan yang terbaik. Sehingga berdasarkan itu, masyarakat sangat bisa percaya kepada tim yang ada di PKPA. Jadi walaupun mungkin hanya dalam tahap konsultasi, teman-teman bisa datang atau menelpon nomor hotline yang ada di PKPA dan untuk melihat apakah yang saya khawatirkan ini adalah sesuatu yang bisa ditindaklanjuti atau bagaimana gitu. Jangan ragu apakah kami bilang nanti, oh kalau gitu harus seperti ini dulu Bu syarat-syaratnya, nggak seperti itu gitu. Yang penting kita dengar saja dulu persoalannya, karena itu pendekatan utama yang menurut saya membedakan PKPA dengan lembaga lain. Kita dengar saja dulu keluhannya, kita lihat, lalu kita kaji bersama. Lalu kita diskusikan dengan anak dan orang tua, langkah-langkah apa yang akan kita tempuh ke depan, sehingga orang tua dan anak juga terinformasikan dengan benar. Yang kedua, Kak Ayu yang Kak tambahkan adalah, dengan pengalaman yang kita miliki saat ini kita menjadi mitra dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sejak setidaknya 7-8 tahun terakhir kita sudah menjadi mitra salah satu lembaga bantuan hukum yang menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, dan kita memfokuskan bantuan yang kita dapatkan ini untuk melayani keluarga-keluarga anak yang berkonflik dengan hukum yang masuk dalam kategori tidak mampu, sehingga kita juga memaksimalkan bantuan yang kita dapatkan untuk kembali lagi mengabdikan kepada masyarakat, khususnya anak yang sedang mengalami konflik terkait dengan hukum gitu. Artinya kita memang adalah lembaga bantuan hukum yang sudah diakui ya. Benar, sudah terakui, terakreditasi, setiap tahun kita dievaluasi dan kita melaporkan melalui audit institusi dan audit kepada Kemenkumham. Selain itu Kak, dengar-dengar juga ini PKPA itu mengedepankan yang namanya safeguarding dan child protection procedure. Nah ini nih salah satu juga yang dianggap PKPA salah satu mungkin dokumen atau panduan yang bisa melindungi anak-anak yang berkegiatan dengan PKPA, baik yang pendampingan hukum maupun yang tidak. Nah ini boleh cerita sedikit nggak Kak, safeguarding dan CPP ini apa? Baik. Safeguarding dan child protection policy adalah sebenarnya serupa tapi tak sama gitu ya. Kalau bicara masakan, dia ini bumbu utamanya nih Kak Ayu gitu ya. Tanpa itu PKPA tuh nggak lengkap gitu ya. Nah sejarahnya PKPA mulai punya yang namanya Child Protection Policy atau kebijakan dan prosedur perlindungan anak itu sejak tahun 2010, di mana pada waktu itu kita mendapatkan penguatan kapasitas untuk menjadi lembaga yang bisa mengembangkan kebijakan tersebut di lembaga dan melatih lembaga lain gitu ya. Jadi kita harus punya dulu nih kebijakan, baru kita melatih lembaga lain untuk mengembangkan kebijakan di lembaga mereka.
Nah, seiring berjalannya waktu, kebijakan kita juga makin improve dan kemampuan kita memfasilitasi pelatihan safeguarding dan kebijakan dan prosedur perlindungan anak juga meningkat. Tapi apa perbedaan dari child protection policy dan safeguarding? Nah, child protection policy di dalamnya itu adalah sebuah kebijakan yang juga mengatur tentang bagaimana sebuah lembaga mampu melindungi anak ketika anak tersebut mengalami kekerasan atau ketika anak tersebut mendapat perlakuan salah. Jadi lembaga harus siap menyiapkan skema respon, orang yang bisa membantu melakukan respon, dan fasilitas-fasilitas yang tersedia untuk bisa memfasilitasi anak yang mendapatkan kekerasan, baik dari orang yang ada di lembaga maupun orang di dalam wilayah program. Itu namanya child protection policy. Nah, kalau safeguarding cakupannya adalah internal lembaga. Gitu. Jadi bagaimana memastikan operasional lembaga, program-program lembaga itu aman bagi anak. Staf yang bekerja itu aman bagi anak, gitu ya. Jadi di dalam safeguarding itu ada child protection policy, di dalam child protection policy harus ada safeguarding. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Makanya tadi saya bilang serupa tapi tak sama, dan kalau ini ibarat makanan, dua kata ini adalah bumbu utamanya. Bumbu utama, gitu. oke. Jadi itu bumbu utamanya teman-teman. Tapi Kak, ini menarik ya, karena kalau misalnya dari yang Kakak jelaskan tadi, kalau seandainya semua lembaga memiliki kedua hal ini, baik CPP, Child Protection Procedure, kita sebut CPP ya teman-teman, CPP dan safeguarding, artinya anak-anak yang terlibat dalam kegiatan sebuah organisasi itu akan sangat aman sekali. Kayak yang tadi di awal Kakak Benar. juga sudah jelaskan bahwa PKPA selain mengimplementasikan itu di PKPA juga sedang semangat-semangatnya ini merangkul lembaga-lembaga yang lain untuk juga punya dan menerapkan, mengimplementasikan. Nah, kira-kira di 2023 ada strategi khusus nggak Kak untuk membuat teman-teman lembaga yang lain punya dan mengimplementasikan CPP dan safeguarding? Iya, benar sekali Kak Ayu. Jadi kita sudah melatih setidaknya 60-65 lembaga, baik lembaga lokal maupun lembaga nasional terkait dengan pengembangan safeguarding dan child protection policy dan prosedur. Nah, yang ingin kita kembangkan ke depan adalah bagaimana platform dari pelatihan tatap muka yang selama ini kita kembangkan bisa kita transformasikan menjadi berbasis digital atau e-learning, sehingga kita bisa menjangkau lebih banyak orang, lebih banyak institusi untuk bisa mereka yang pertama melatih kepekaan diri mereka terkait dengan pelindungan anak, yang kedua melatih institusi mereka, membantu institusi mereka untuk mengembangkan kebijakan safeguarding dan child protection policy tergantung pada konteks kebijakan lembaga masing-masing. Jadi kita akan menyediakan platform e-learning terkait dengan pelindungan anak, termasuk di dalamnya isu cyber safety, karena e-learning dan cyber safety juga adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ini inovasi akan kita kembangkan ke depan. Bagaimana mentransformasikan pendekatan pelatihan tatap muka kita menjadi pelatihan berbasis digital, agar orang yang bisa kita jangkau menjadi lebih banyak, lebih efisien, tapi kita juga menawarkan follow up atau pendampingan. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana memastikan konteks safeguarding kita juga menjadi lebih luas. Jadi kita ke depan tidak hanya akan bicara tentang child protection policy, tapi kita akan memperkayanya dengan pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja, lalu kesetaraan gender, dan juga disability inclusion. Karena bicara tentang safeguarding, kita bicara tentang kelompok rentan, dan ketika kita turun ke lapangan, kelompok rentan itu bukan hanya kelompok anak, tapi ada kelompok perempuan, kelompok orang tua, dan juga teman-teman disabilitas. Jadi kita harus memastikan kebijakan kita itu adalah kebijakan yang inklusif. Luar biasa ya Kak, berarti PKPA ini kalau bisa dibilang sangat update sekali dengan globalisasi saat ini. Harus ya, Karena kita juga sudah masuk ke dalam beberapa koalisi internasional ya, melalui program Together dan global program yang isunya adalah humanitarian dan cyber safety. Iya, jadi teman-teman nih PKPA ini benar-benar sangat update sekali dengan globalisasi. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa kegiatan-kegiatannya cuma tatap muka aja, tapi bakal banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Tadi salah satunya menggunakan metode e-learning. Jadi dengan metode e-learning ini banyak sekali materi-materi yang disiapkan oleh PKPA bisa dinikmati di berbagai tempat, bahkan di tempat-tempat yang mungkin kita pikir itu sulit untuk dijangkau kayak gitu. Lalu tadi ada kata kunci yang dibilang sama Kak Mala sangat menarik, bahwa safeguarding dan CPP ini disiapkan untuk
yang paling pertama itu adalah melatih kepekaan diri sendiri gitu ya Kak ya. Benar. Baru dia melatih kepekaan lembaga kayak gitu. Nah Kak, kita masih punya beberapa pertanyaan nih dari adik-adik kita. Salah satunya terkait ABH. Mereka itu bertanya seperti ini, apakah di PKPA kita juga melakukan atau mendampingi korban untuk konseling kayak gitu Kak? Karena kalau selama ini yang mereka tahu kan pendampingannya untuk pendampingan secara hukum. Kalau untuk korbannya sendiri, apakah PKPA juga mendampingin untuk konseling? Dan kalau misalnya memang ada, kira-kira untuk mengakses layanan itu bagaimana? Iya, baik. Sejak 5 tahun belakangan, kita cukup intens memperkuat sistem perlindungan anak atau sistem perlindungan hukum untuk anak di Sumatera Utara. Sehingga kita sekarang saat ini menjadi anggota Satgas dari P2TP2 atau UPTD PPA di provinsi gitu ya. Sehingga layanan-layanan yang tersedia di UPTD PPA provinsi itu kita maksimalkan sebisa mungkin untuk bisa digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Termasuk juga di Kota Medan. Maka dari itu, ketika ada kebutuhan konseling, maka kita akan mencarikan sistem rujukan gitu ya. Karena tim yang tersedia di PKPA adalah tim yang fokus untuk pendampingan litigasi dan non litigasi. Litigasi artinya kita memastikan mulai dari penyelidikan di kepolisian, kejaksaan sampai persidangan itu kita mendampingi sepenuhnya sampai dengan selesai. Lalu non litigasi itu adalah kebutuhan-kebutuhan penyuluhan, konseling, pendampingan, reintegrasi, rehabilitasi dan lain-lain. Tapi apakah tim PKP yang melakukan semuanya sendiri? Tentu tidak, gitu ya. Kita memastikan adanya akses kepada sistem rujukan yang tersedia oleh pemerintah. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga melaksanakan mandat mereka dan mandat itu diakses oleh masyarakat. Itu yang pertama. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu, kita koordinasi dengan teman-teman yang ada di provinsi dan di Kota Medan atau di kabupaten lain, apakah mereka memiliki layanan konseling atau tidak. Nah, jika tidak, biasanya ada dan kita akan memastikan kita merujuk dampingan yang membutuhkan itu untuk mengakses layanan tersebut. Tapi jika memang tidak, maka di sini peran PKPA kita berkontribusi, kita mengisi gap ini dengan menyediakan layanan konseling darurat gitu ya. Kita bilangnya darurat karena juga berdasarkan jika tidak tersedia sistem atau rujukan atau layanan yang disediakan oleh pemerintah harusnya, karena tidak ada maka kita yang memberikan pada saat itu. Sehingga itu bukan menjadi layanan reguler PKPA karena semangatnya adalah kita ingin memastikan kita juga menjadi lembaga rujukan, kita menjadi lembaga perujuk dari akses-akses atau layanan-layanan yang seharusnya disediakan oleh teman-teman dari pemerintah. Iya, berarti PKPA juga menjadi penjembatani gitu Betul, ya, betul. menjembatani program-program yang ada di pemerintah. Satu lagi nih Kak, pertanyaan dari adik-adik di komunitas. Mungkin mereka melihat postingan PKPA, Ya. lalu mungkin ada beberapa teman-teman komunitas yang sharing tentang pengalaman mereka mengikuti kegiatan di PKPA. Nah, mereka penasaran kira-kira untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di PKPA itu ada syaratnya nggak Kak? Lalu kira-kira gimana sih caranya biar jadi bagian dari kelompok anak yang didampingi PKPA gitu? Iya. Kalau dulu ya, pendataan anak itu akan sangat tergantung pada kerentanan yang mereka miliki. Jadi kalau Ayu ingat ada nomor identitas anak ya dan per tahun kita harus punya sekian ratus anak Itu yang sponsorship didampingin ya Kak itu ya? namanya sponsorship, Mhm. child sponsorship. Sehingga kategori anak yang bisa menjadi penerima layanan dari program PKPA juga cukup terbatas gitu ya. Nah, tapi seperti yang Kak bilang tadi, kita punya transformasi nih dari sponsorship menjadi impact oriented program. Sehingga yang namanya impact oriented kita kan berorientasi pada dampak, pada perubahan di skala besar. Sehingga untuk anak-anak yang akan menjadi partisipan dari program kita juga semakin luas gitu. Jadi jika Anda berusia 18 tahun ke bawah sudah ingin bergabung dengan PKPA, tentu kita sangat senang gitu ya, karena saat ini juga program kita memungkinkan kita, pendekatan program kita, visi misi kita juga memungkinkan untuk kita menjangkau semua anak gitu ya. Tentu ada anak kelompok-kelompok yang membutuhkan pendekatan afirmasi, artinya pendampingan segera, Mhm. pelayanan segera seperti bantuan hukum, pemulihan dampak dari bencana baik alam dan non alam. Tapi ada juga pendekatan mainstream yang dampak dari pendekatan
ini adalah untuk Kota Medan, adalah untuk kesejahteraan anak pada umumnya. Dan di sini kita punya Child Advisory Committee, child-led konsultasi. Nah, teman-teman bisa bergabung di situ sebenarnya. Seasalkan teman-teman yang pertama memiliki ketertarikan. Jadi harus tertarik dulu nih, harus sama-sama tertarik, harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, lalu mulai ikut dengan kegiatan PKPA gitu ya, lalu banyak-banyak mencari informasi supaya kemudian ketika konsultasi dilakukan, adik-adik juga bisa memberikan input yang bermakna gitu ya. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya bagaimana caranya, ya pastikan adik-adik memiliki akses informasi dan komunikasi dengan tim PKPA, baik melalui media sosial, WhatsApp, dan hotline yang tersedia selalu di media sosial kami. Lalu mulai bisa gabung, ikut dalam diskusi baik virtual maupun tatap muka, dan dari situ kita akan bisa lihat, oh ketertarikannya ada di isu apa gitu. Tentunya kita sangat senang jika advisory committee member dan anggota child-led konsultasi kita juga makin banyak gitu, sehingga banyak masukan yang bisa kita dapat. Dan PKPA juga sangat terbuka ya Kak, misalnya nanti dihubungin melalui Instagram atau misalnya melalui sosial media untuk mungkin mengisi di sekolah atau Iya, di komunitas adik-adik gitu ya Kak ya? benar gitu. Jadi kita juga bisa datang ya ke sekolahnya adik-adik untuk memberikan sosialisasi atau memberikan sesi-sesi konsultasi jika adik-adik merasa membutuhkan gitu ya. Jadi silakan konsultasi juga dengan Bapak Ibu guru di sekolah, dan jika membutuhkan gitu ya bisa menghubungi tim di PKPA dan kami siap untuk datang kapan saja. Asal jangan malam. Iya, jangan malu. Terus bocorannya kan Kak sekarang itu kalau misalnya ternyata isunya ada yang sudah dikuasai oleh teman-teman komunitas tuh, maka yang akan memfasilitasi maka teman-teman komunitas sendiri itu Benar Kak. sekali. Nah, sehingga fresh from the oven Oh, gitu ya. iya. Jadi kalau teman-teman PKP yang ngomong kan ada dia bisa bilang, ah itu kan bisa-bisa kakak aja gitu. Tapi kalau teman-teman kamu sendiri yang ngomong, yang cerita tentang pengalaman pribadi, tentunya itu akan lebih membekas gitu di Iya. hati dan sanubarinya. Iya. Jadi Kak di podcast kita di awal ini kayaknya penuh sekali, Benar. ada banyak informasi dari tahun-tahun sebelumnya, lalu Iya. inovasi-inovasi yang akan dilakukan ya teman-teman jangan lewatin Benar. Instagram, sosial medianya PKPA. Nah ini mungkin terakhir Kak untuk menutup podcast kita hari ini. Iya. Kira-kira boleh nggak Kakak kasih bocoran buat teman-teman di rumah? Kira-kira di 2023 apa sih yang nggak boleh dilewatkan dari aktivitas-aktivitas atau mungkin kejutan-kejutan PKPA nantinya, dan mungkin Kakak punya pesan nih buat adik-adik kita atau teman-teman di luar sana. Iya, baik. Mungkin di awal tahun teman-teman nanti yang mengikuti medsosnya PKP akan melihat kiprahnya Kak Ayu ya dan adik-adik Charlotte konsultasi membernya PKPA yang akan membawa suara anak Indonesia untuk di global gathering di Rwanda, Kigali. Dan itu adalah salah satu inovasi atau salah satu gebrakan PKPA di awal tahun untuk memastikan bahwa tidak hanya lembaganya, tidak hanya orang-orangnya, tapi juga suara anak itu bisa dibawa sampai ke tahap internasional. Tentunya prosesnya berjenjang, berkala, dan itu membutuhkan proses konsultasi yang panjang. Tapi itu mungkin dilakukan sepanjang kita juga konsisten, PKPA konsisten kepada isu anak, dan anak-anaknya juga makin meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri untuk menjadi anak-anak yang kritis dan bisa memberikan input dan masukan kepada pemerintah tentang bagaimana sih melakukan program yang baik dan bermakna buat anak. Dan selanjutnya mungkin jangan lewatkan juga postingan-postingan kita, karena saya yakin teman-teman PKPA baik di Medan, Nias, Jakarta, dan Palu sudah punya inovasi-inovasi, ide-ide program yang pastinya adik-adik semua bisa berpartisipasi di dalamnya. Iya. Jadi jangan lewatkan ya teman-teman apa yang udah disampaikan sama Kak Mala tadi. Makasih banyak Kak Mala informasinya. Sama-sama. Ini jadi kayak bocoran-bocoran kecil di awal tahun bahwa PKP akan punya banyak sekali kegiatan yang kamu bisa ikuti bareng-bareng dan jangan dilewatkan asal kamu tetap ikutin sosial media, karena pasti PKPA akan infoin dan teman-teman di luar sana sangat mungkin terbuka kesempatan untuk terlibat di dalamnya. Mungkin itu saja ya Kak podcast kita hari ini. Makasih Baik. banyak udah hadir Makasih hari Kak ini. Ayu. Ini akhirnya reveal gitu ya kan. Akhirnya wajahnya Kak Mala muncul di podcast kita di 2023. Mungkin makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai saat ini. Ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, and comment. Bye.